Para pendengar setia Radio Montini 106 FM, kita kembali lagi dalam telisik telah isu-isu kemasyarakatan dengan tema yaitu tentang puasa dan pantang untuk umat Katolik. Nah, dalam telisik kali ini saya sudah bersama dengan Bung Guntur yang selalu hadir. Bagaimana kabar Bung Guntur? Baik, biasanya dia bilang spesial karena sudah biasa hadir, soalnya ada spesial berarti. Baik, luar biasa. Oke, yang spesial ini ada 2 OMK ini yang hadir bersama kita. Nah, lanjut lagi. Bro, bagaimana bicara tentang puasa dan pantang, mungkin bisa memberikan perbedaan? Oke, baik. Kalau puasa dan pantang ini untuk orang Katolik setiap tahun pasti dengar ulang-ulang. Tapi yang paling tenar sih kalau apalagi tahun ini puasa dan pantangnya orang Katolik beriringan masanya dengan bulan Ramadan, puasanya orang Muslim. Jadi memang di Peguma kata puasa itu terasa karena 2 agama satu kali jalan ini. Nah, untuk puasa sebenarnya dalam gereja Katolik itu lebih menunjuk, ini pemahaman umum ya. Orang Katolik tahu dari kecil biasanya orang berpuasa itu usianya dari 18 sampai 59 tahun. Itu wajib. Kecuali ada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak bisa ditolerir. Tapi kalau macam semua mampu berpuasa. Terus kalau untuk pantang, dia bisa mulai dari umur 14 tahun. Sampai tua pun boleh. Karena itu pantang. Berarti puasa itu terkait dengan ada makan kenyang sekali. Makan kenyang sekali berarti setiap kali makan harus kenyang sekali. Bukan. Makan satu hari cuman makan kenyang itu cuman 1 kali. Bukan setiap kali makan selama masa puasa kenyang sekali. Nah, sekali dan sekali ini di Manado ini tipis DP arti ini. Tipis untuk diartikan 1 kali dengan sekali atau sangat. Jadi makan kenyang 1 hari 1 kali. Itu untuk puasa. Tetapi yang diwajibkan, nah ini sangat minimalin. Yang diwajibkan itu hanya hari Rabu. Hari Jumat wajib pantang. Nah, yang wajib puasa dan pantang itu hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, sudah lebih kecil lagi ini. Jadi kalau macam orang bertanya soal 2 hal itu, maka akan sangat berbeda. Maksudnya dalam gereja Katolik dibandingkan ya, dalam tanda kutip dibandingkan dengan lihat agama atau denominasi lain punya praktek puasa, jujur udah perasa gampang sekali karena cuma makan kenyang 1 kali. Berarti kalau orang tanya selain itu 1 kali makan kenyang, berarti makannya kenyang sering-sering boleh. Yang penting jangan sampai kenyang sekali. Yang penting jangan sampai kenyang. Nah, ukuran kenyangnya orang kan beda-beda. Jadi terkait orang itu. Terus terkait dengan pantang. Sebenarnya pantang dalam gereja Katolik itu bukan hanya terkait pantang dan puasa ya. Bukan hanya terkait soal makan dan minum. Tetapi semua atau segala sesuatu yang bikin manusia itu lekat. Manusia tergantung. Sebenarnya tujuannya adalah manusia itu bergantung pada Allah, bukan bergantung pada makanan. Nah, ingat toh waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa dia bilang? Anak manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dia hidup dari firman Allah. Jadi seharusnya yang Allah butuhkan adalah bergantung pada Allah. Jadi masa puasa dan pantang itu sebenarnya masa mengendalikan diri untuk tidak tergantung, tidak lekat dengan hal-hal duniawi. Nah, contoh paling dasar yang melambangkan hal duniawi adalah tubuh manusia. Tubuh itu, daging itu sangat identik dengan hal duniawi. Makanya dalam gereja Katolik salah satu cara untuk melepaskan kelekatan itu adalah puasa dan pantang. Dan terkait dengan tubuh, kebutuhan paling dasar adalah makan dan minum. Kalau orang cuma hidup for makan, bukan makan for hidup, itu yang bahaya. Jadi atur pola makan yang tadi itu dalam puasa. Dan pantang supaya dia tidak lekat dengan bukan hanya soal makanan yang banyak atau makan itu saja, tapi soal DP kelakuan. Kalau DP kelakuan begini terus,
kong itu lek kelakuan bisa, nah dia so boleh pantang, so boleh berhenti. Contoh-contoh pantang kalau cari dalam kamus bahasa Indonesia, di Google itu salah satu pantang adalah pantang merokok. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan. Jadi kalau macam so ada gambaran dalam gereja Katolik, sebenarnya standarnya gereja Katolik adalah dia kasih standar paling minimal. Kalau mungkin pas ini sementara masa, saudara-saudara kita yang muslim sudah jalan di hari yang ketiga ini, mereka berpuasa. Mereka punya puasa itu dimulai dari matahari terbit dan selesai di matahari terbenam. Nah, tetapi umat Katolik enggak. Umat Katolik so kasih kebebasan. Puasa sepanjang hari silakan sesuai dengan kemampuan. Yang paling minimal adalah makan kenyang cuma 1 kali. Karena mau makan ulang-ulang yang penting jangan kenyang. Nah, masalahnya di situ. So kasih paling minimal, so paling dasar, kong orangnya ndak bikin lagi. Itu yang paling baik. Jadi sebenarnya boleh bikin lebih, bahkan boleh berpuasa bisa. Umat Katolik berpuasa gayanya umat Muslim boleh. Bahkan kan Kristus berpuasa di padang gurun itu 40 hari 40 malam tidak makan. Karena itu istilahnya hanya gereja memberikan standar paling minimal biar semua orang bisa berpuasa. Tapi kalau macam ada yang tidak juga, ya apa boleh buat. Seperti itu. Kalau pantang komang semua bisa pantang. Tergantung pilihan pantangnya apa. Tapi yang paling diaturan itu adalah pantang soal daging. Tetapi pantang itu bukan hanya soal makanan. Oke, mungkin itu gambaran singkat tapi panjang. Lumayan panjang ini, Bung Guntur. Nah, sebelum kita lanjut, Bung Guntur. Nah, ini mau tanya, sebenarnya mengapa orang Katolik wajib untuk puasa dan pantang? Atau juga lebih pada tujuan sebenarnya puasa dan pantang untuk umat Katolik itu apa? Supaya kita lebih bisa melihat lebih dalam lagi. Oke, baik. Untuk puasa orang Katolik, sebenarnya semua orang Katolik wajib berpuasa. Karena puasa sebenarnya salah satu latihan rohani. Maksudnya latihan rohani, maksudnya orang melatih orang punya roh. Tidak bergantung pada tubuh. Jadi puasa itu pertama-tama adalah sebuah latihan rohani yang mana harusnya puasa itu mendekatkan kita dengan pemilik roh ini, asal roh ini, yaitu Tuhan sendiri. Nah, yang kedua adalah itu sebagai salah satu tanda silih, tanda penebusan atas dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Nah, dan yang ketiga sebenarnya puasa juga bertujuan untuk membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Jadi meninggalkan kita punya kedagingan. Meninggalkan atau bahkan kalau zaman sekarang mungkin prakteknya tidak terlalu ekstrim. Tapi zaman dulu puasa itu sampai bahkan mereka tidak makan berhari-hari. Bahkan ada anggapan bahwa tubuh adalah sarang dosa. Sehingga kalau kita berdosa, kita harus berpuasa dan bahkan melukai diri, melukai tubuh. Ada yang praktek dulu istilahnya itu, mereka sampai para rahib-rahib di biara-biara kuno itu, mereka sampai cambuk mereka punya diri sendiri. Nah, karena itu sebagai bentuk dari puasa dan pantang ini, nah, sebagai untuk lepas dari kelekatan. Nah, wajibnya itu seorang berpuasa dalam gereja sudah paling standar minimalis lagi. Wajib puasa dan pantang itu hanya Rabu Abu dan Jumat Agung, cuma 2 hari. Bayangkan itu cuma 2 hari dia punya. Yang lain semua dibebaskan kepada orang-orang masing-masing pribadi. Puasanya silakan dipilih sendiri. Ini terkait dengan beberapa tahun terakhir itu ada disebut aksi puasa pembangunan APP. Nah, karena itu salah satu arahan supaya gereja memperhatikan dalam masa puasa dan pantang itu bukan hanya orang memikirkan apa yang dia mau tahan diri, tetapi dia bisa berbuat kasih lebih. Jadi maksudnya begini, puasa itu dia mengurangi dia punya makan, bukan berarti begini, oh kita makan kenyang 1 kali, berarti itu 2 makan yang lain yang kurang kenyang itu. Misalnya kalau kita makan kenyang kok biasa beli harga 35.000. Kalau kita pagi siang malam 35, 70, tambah 35 lagi 105 1 hari, berarti kali ini kita cuma makan 35 atau yang lain 10.000. Berarti DP hitungan ada cuma 55.000.
tuh 50.000 ini, oh ini kok puasa jadi kita tabung, nanti pas Paskah kita makan banyak-banyak. Bukan, 50.000 itu kita kasih ke orang lain, kita sumbang. Itu sudah yang istilahnya aksi puasa pembangunan. Itu sudah, kita berpuasa tapi kita punya aksi. Dari yang kita kurangi itu kita memberi, kita berbuat sesuatu yang lebih. Jadi bukan berarti oh tunggu selesai puasa tapi tabungan so full ini, satu hari 105, kalau kita cuma makan 55.000, DP 50, oh jadi kalau berapa 40 hari kong kali 50.000 pecah, selesai itu langsung healing kemana. Itu keliru. Jadi apa yang orang kurangi itu dia punya bukan sisa, yang orang tahan untuk tidak konsumsi itu orang berbagi ke orang lain. Dan puasa juga mengisyaratkan sebenarnya orang punya bela rasa kesetia kawanan dengan orang-orang yang tidak bisa menikmati seperti yang orang nikmati. Begitu. Jadi umat Katolik sangat diwajibkan untuk berpuasa, tetapi pertimbangannya tadi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang dipilih. Maksudnya pantangnya pantang apa misalnya. Tidak hanya soal daging tetap, tapi boleh pantang juga dengan hal lain. Bahkan dianjurkan supaya pantang hal-hal lain itu yang lebih utama. Misalnya, sekarang ini yang paling lekat adalah handphone. Orang boleh jalan lupa dompet, tapi nggak bisa lupa handphone. Orang akan gelisah di tengah hutan, bukan karena ada setan atau ada ini, tapi nggak ada sinyal. Nah, ini lebih bahaya. Jadi kelekatan seperti itu yang harusnya menjadi tujuan supaya kita tidak lekat dengan hal-hal duniawi, tapi lebih menyerahkan diri, lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan. Oke, baik. Nah, lanjut lagi, bro. Oke. Untuk bicara tentang tadi kan bicara tentang puasa dan pantang, mungkin di sini kita akan lebih lihat lagi ada pengecualian untuk puasa dan pantang. Jika seseorang itu tidak bisa memenuhi untuk bisa puasa dan pantang. Bisa dijelaskan? Oke, baik. Untuk pengecualian ya, seperti tadi katakan kan, pertama ada kategori umur, usia. Jadi ada yang puasa itu wajibnya 18 sampai 59, sedangkan pantang bisa dari 14 sampai. Nah, pertama-tama adalah soal pengecualian itu adalah pertama soal kesadaran. Sebenarnya umat Katolik berpuasa itu bukan soal oh itu Pak tapi Papa so bikin begitu, tapi Mama lagi begitu, tapi Oma lagi begitu, tapi Tete begitu. Jadi kita lah harus begitu karena kita orang Katolik. Keliru. Seharusnya kita mengerti tujuannya puasa apa. Tahu alasannya puasa. Karena itu orang yang berpuasa itu adalah orang yang sudah berumur 18 yang sudah diandaikan bahwa orang itu sudah bisa mengerti dan memahami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pengecualian adalah soal kemampuan untuk menahan diri. Maksudnya apakah itu terkait dengan pertumbuhan? Kalau anak-anak dari usia remaja dan muda itu sebenarnya kalau macam dorang makan banyak kasih biar sebenarnya, karena dorang istilahnya sementara masa pertumbuhan. Nah, bisa jadi malah mengurangi makanannya secara kesehatan, itu akan mempengaruhi dorang punya pertumbuhan. Nah, jadi ketika dipilih umur-umur begitu adalah sudah dipertimbangkan untuk umur-umur yang sudah bisa mengendalikan pola makannya, pola hidupnya. Sehingga yang pertama adalah soal kesadaran, kedua itu mempertimbangkan kesehatan juga. Makanya karena itu ada beberapa yang bilang bahwa oh kita tidak bisa puasa atau kita tidak bisa pantang. Nah, kalau begitu ganti, kau puasa apa, kau pantang apa. Kalau macam kau sakit di bidang itu, misalnya oh kita boleh makan ini, boleh makan itu, ya sudah kau jalani boleh makan itu. Atau kita kalau makan tidak makan daging, kita akan langsung tiba-tiba ada sakit apes tuh, kok kita badan kaku begitu ya. Kalau begitu kau pantang yang lain begitu. Tapi sangat diharapkan, sangat diwajibkan tetap untuk itu. Gereja sangat mentolerir untuk itu. Karena sebenarnya puasa dan pantang itu bukan soal gereja yang mengatur, tapi pribadi yang mau berpuasa. Karena yang mau mendekatkan diri dengan Allah itu pribadi demi pribadi. Gereja itu mempersatukan, memfasilitasi sehingga semua orang yang masuk dalam gereja itu sebagai tubuh yang kepalanya adalah Kristus sama-sama masuk surga. Tapi tetap tawarannya adalah mari masuk surga. Usaha untuk masuk surga, yang mau melangkah masuk surga adalah pribadi demi pribadi. Jadi
seperti itu juga puasa kembali ke pribadi masing-masing, tapi tetap dengan tadi pengecualian tadi. Jadi ada pengecualian, ada yang sebenarnya bukan boleh, semua boleh, tapi soal bisa. Jadi sebenarnya semua boleh. Kalau macam dia kecil, dia bisa mengerti ini arti puasa, terus dia sudah bisa untuk menahan diri, silahkan. Nah, pengalaman pribadi adalah waktu selesai komuni pertama, selesai ekaristi, bahkan sebelum itu kan lihat bapak dan mama dorong jelaskan puasa ini begini, bukan soal makan saja, begini. Oh, saudara mengerti sedikit, akhirnya coba ikut. Nah, makan kenyang satu kali, apalagi kalau keluarga semua sekondisikan begitu, tetap tak ikut. Orang makan ikan cuman ini ya, sekarang bulan pantang, bulan puasa. Oh iya, orang makan kenyang cuma satu kali, tetap tak ikut. Biarlah mau protes, tetap enggak. Karena keluarga mengkondisikan. Tetapi pentingnya pemahaman dan kemauan pribadi tadi. Jadi pengecualian itu sebenarnya adalah rasa keprihatinan gereja atau istilahnya toleransi dari gereja saja. Tapi sebenarnya aturannya tetap harus ikut dan wajib. Oke, baik Bung Guntur. Nah, untuk para pendengar setia Radio Montini 106 FM, kita akan kembali lagi, kita akan diskusi lanjut lagi. Namun saat ini kita dengarkan lagu dulu. Oke, kita kembali lagi. Para pendengar setia Radio Montini 106 FM, diskusi kita tetap dilanjutkan bersama dengan Bro Guntur. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya berikan kesempatan kepada orang muda yang ingin bertanya langsung mengenai puasa dan pantang. Oke, silakan. Ya, oke, baik. Kak Guntur, saya ingin bertanya tentang sebagai orang muda Katolik ya. Kan saya pernah dengar tentang berpuasa sebelum ikut misa, itu kan. Nah, apakah ini masih relevan dengan puasa di hari Rabu Abu dan Jumat Agung? Bagaimana menurut Kak Guntur? Oke, baik. Jangan menurut saya ya, menurut gereja ya. Gini. Pada dasarnya adalah puasa itu sebenarnya ada dua bentuk, maksudnya dua tujuan utama. Yang satu adalah puasa untuk membersihkan diri, untuk menyambut sesuatu atau menyambut sesuatu atau mau mengadakan sesuatu. Dan ada puasa yang membersihkan diri karena melakukan sesuatu yang salah. Jadi misalnya kalau yang sebelum misa terus ada berpuasa, itu adalah salah satu tradisi yang baik. Itu bagian dari sebenarnya tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi, di mana Kristus hadir dan bahkan kita menjadi satu komuni dengan Kristus sendiri. Jadi orang mau seperti bupati mau turun saja tuh orang harus bebersih jalan lah, bahkan bikin bendera-bendera, apalagi ini Tuhan ini. Nah, jadi puasa itu adalah puasa mempersiapkan diri. Atau bahkan ada orang yang seperti mau ada event khusus begitu, dia dengan doa permohonan dia berpuasa. Nah, itu juga sama. Dia mohon pertolongan dan berkat Tuhan, bahkan dia mau melepaskan diri dari kelekatan duniawi sehingga dia bisa intim dengan Allah. Karena kalau kan tubuh itu istilahnya lambang dari dunia. Orang bisa lepas dari lekatnya makanan. Nah, itu sebagai orang punya inti, kita bisa dekatkan diri dengan Tuhan dan mau sampaikan kita punya permohonan. Nah, sedangkan puasa Rabu Abu dan sampai masa ini Prapaskah ini adalah puasa yang sebagai ganti, karena kita sadar bahwa manusia itu rapuh dan sering jatuh dalam dosa, sehingga di momen ini seperti Kristus yang berpuasa di padang gurun, itu kita membersihkan diri. Bahkan Kristus pun sendiri adalah sebenarnya dia dua-dua. Waktu Kristus berpuasa di padang gurun itu momennya dia adalah prepare untuk 3 tahun dia mau berkarya. Dia puasa dulu, jadi dia minta kekuatan, istilahnya dia charge full dulu. Dia mau dekatkan diri dengan Bapaknya, bahkan dia benar-benar merasakan dia punya kemanusiaan itu, dan dia rasakan benar-benar apa yang manusia rasakan, tapi dengan kekuatan dan keinginan dia mau tunjukkan bahwa manusia juga mampu berpuasa seperti dia sebenarnya, karena dia berpuasa sebagai seorang manusia. Nah, karena itu dia prepare 40 hari itu, dan itu yang
digunakan atau mengikuti tradisi itu sehingga gereja buat sekarang 40 hari Yesus berpuasa itu sudah Prapaskah ini. Nah, karena itu adalah sebagai sebuah silih. Nah, ukurannya adalah puasa itu adalah sebenarnya bentuk pertobatan. Jadi kalau orang bilang berpuasa, sebenarnya itu adalah ganti rugi dari tindakan pertobatan, wujud nyata dari pertobatan. Pertobatan itu biasa kentara di dua hal. Dia punya hidup berubah semakin membaik, dengan dia punya hidup berubah dengan memperbaiki dia kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah, cara memperbaiki bagaimana? Bisa jadi orang mau perbaiki tapi orang yang orang bikin salah misalnya meninggal, atau orang yang orang jahati misalnya tidak bisa lagi orang terjangkau untuk penebusan. Ya sudah, orang berdoa untuk orang, berpuasa untuk keselamatan orang, atau bahkan Kristus sendiri mengajarkan bahwa ketika berbuat kasih itu sebenarnya mengatasi segalanya. Silih yang paling kuat adalah kasih. Memang seorang manusia tidak akan bisa menebus dosa-dosanya sendiri, karena pada dasarnya dosa manusia itu kalau orang satu kali bikin kesalahan, dia salah atau dosa langsung 100%. Tapi kalau orang bikin berbuat baik, belum tentu kebaikan itu 100%. Bisa jadi ada tompe keinginan terselubung di dalam. Jadi misalnya kalau mau istilahnya orang bilang baku bedo ya. Antara baik dan jahat, orang perbuatan baik dan jahat, nggak mungkin mau baku bedo, karena pasti yang perbuatan baiknya orang itu kurang. Nah, itu tujuannya, karena itu Kristus datang, dia bayar tompe sisa itu. Nah, dan dia punya pesannya adalah silihnya paling besar adalah setelah itu berbuat seperti apa yang dia buat, ikut jalan kebenaran, berbuat kasih, itu sudah silih yang paling kuat. Dan akhirnya ketika orang berbuat baik, bukan lagi karena orang mau menebus tompe dosa, tapi karena orang mau ikut Kristus, orang mau buat hal yang benar dan baik sehingga orang berbuat kasih. Jadi puasa itu sebenarnya wujud nyata dari pertobatan. Jadi puasa itu orang juga pantang ya, istilahnya tobat dan berhenti dengan orang punya kebiasaan lama yang buruk. Nah, paling nyata itu pantang itu sudah berhenti. Misalnya orang selama ini sangat tergantung dari handphone misalnya, mari orang pantang, jadi orang tidak tergantung, orang gunakan handphone sesuai dengan dia punya kebutuhannya saja. Jangan karena algoritmanya orang ditarik sesuai dengan tompe keinginan, sudah akhirnya tergantung. Kalau untuk jadi istilahnya membedakan puasa dua itu, tapi dua-duanya tujuannya adalah sama, mempersiapkan diri, karena kita hidup di dunia ini itu adalah persiapan yang panjang menuju hidup di surga. Oke. Jadi kalau berbicara tentang puasa itu masih berhubungan dengan pertobatan ya, Kak? Ya, betul. Oke, baik. Ya, untuk Kak Guntur, dari segala pertanyaan yang ada sebelumnya, mungkin tentang tujuan dan maksud dari puasa, saya mau bertanya tentang apa tantangan umum yang dihadapi umat Katolik dalam menjalankan puasa, juga bagaimana bimbingan dari gereja untuk membantu mengatasi hal tersebut. Oke, baik. Terkait tantangan dan rintangan ini semua orang alami ya. Dan orang yang berpuasa pun alami, orang yang mau berpuasa pun alami. Tantangan yang paling berat umat Katolik adalah niat untuk berpuasa. Kenapa dibilang niat? Karena begini, gereja sudah sangat menyesuaikan. Dia punya puasa, bahkan bayangkan ya, Tuhan Yesus itu berpuasa seharusnya sebagai seorang Kristen, yang disebut Kristen kan pengikut Kristus. Berarti apa yang Kristus buat, orang harus buat. Oke? Jadi ini Tuhan Yesus ini dia berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Oke. Berarti orang harus buat begitu dong. Ya, ini enggak mampu pasti, paling banyak enggak mampu. Dan yang baca cerita ini pun enggak mampu. Nah, karena itu lewat gereja Kristus menganugerahkan kebijaksanaan yang membantu manusia untuk bisa sampai pada level itu, yaitu dengan aturan-aturan yang tadi dibilang bahwa sebenarnya paling minimalis oleh gereja. Paling orang bilang paling di bawah sudah itu DP standar. Kalau macam 1 sampai 10 sampai 100 DP standar itu 5, bukan 50, 5. Jadi istilahnya cuman dari 40 hari itu yang wajib pantang dan puasa cuman 2 hari.
pantang dan puasa. Sedangkan yang puasa saja dan pantang saja itu Rabu dan Jumat. Nah, tapi diberikan kebebasan. Silakan orang Katolik, itu yang diwajibkan. Itu paling minimalis itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan masing-masing dengan gayanya bisa berpuasa lebih daripada itu. Karena itu kalau bilang tantangan adalah tantangan dari niat orang itu sendiri. Dan itu ada lagi dalam orang Katolik. Jadi istilahnya ada, tetap ada orang kayak begitu. Karena DP aturan paling kendor, orang bikin lagi. Padahal dalam pergaulan sehari-hari ketika berteman dengan teman-teman denominasi dan bahkan agama lain, orang bilang Katolik itu keras sekali, dorompe aturan, bahkan karena dari paus turun di uskup, turun di para pastor, jadi dompe aturan jelas dari atas sampai bawah. Nah, tapi dalam hal berpuasa ini aturan paling keras, tapi paling minimal. Jadi kalau macam bilang tantangan paling besar adalah tantangan niat dari orang yang berpuasa. Nah, kalau udah bilang dari gereja, kok gereja bikin apa? Gereja bilang, rupa kita bilang ini sudah. Ini sebenarnya DP standar paling di bawah ini. Kongoninya nak berpuasa lagi. Tuhan ampun deh. Nah, istilahnya gitu. Jadi standar paling bawah ini sebenarnya sudah gereja sangat sudah mentolerir sehingga dia punya aturan sampai turun sampai sedemikian kecil, atau suka supaya gereja bilang oke, kita seperti saudara-saudara muslim jadi makan itu cuma pagi saja sebelum matahari terbit dan sore berbuka setelah matahari terbenam. Nah, itu semakin banyak orang yang kewalahan. Nah, karena itu gereja beri kebebasan. Jadi istilahnya yang dilakukan gereja adalah memberikan pemahaman bahwa yang diserukan oleh gereja ini standar paling bawah dari antara semua standar-standar di bawah. Dan itu standar di bawah itu diberikan maksudnya adalah untuk memberikan kebebasan seseorang sehingga dia berpuasa dengan niat berpuasa. Dan dengan sadar bahwa dia berpuasa ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri dengan Allah, melepaskan kelekatan-kelekatan duniawi. Jadi kelekatan duniawi dilambangkan dengan makanan. Kalau dia bisa mengendalikan diri untuk tidak makan tak lewat, istilahnya makan 2 kali kenyang misalnya, nah itu kan dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa mengendalikan dia keinginan duniawi. Sedangkan makan saja tidak mampu, apalagi keinginan yang lain. Orang panggil, orang pengaruhi, langsung pergi berangkat. Istilahnya. Jadi yang disasar oleh gereja adalah niatnya. Jadi kalau macam tantangan paling berat itu sudah niat orang untuk berpuasa. Dan apa yang dibuat gereja? Gereja memberikan pemahaman, gereja memberikan penjelasan sehingga orang itu berpuasa dengan sadar, tahu, dan mau dengan niat yang kuat. Itu saja mungkin untuk soal tantangan dan apa yang sudah dibuat oleh gereja. Jadi semua kembali ke diri sendiri. Ya, pribadi masing-masing niat dari diri sendiri. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Nah, Bung Guntur, tadi sudah mendapatkan pertanyaan dari orang muda. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Bro, kan bicara ini tentang puasa dan pantang ini lebih pada pribadi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, untuk berpuasa dan pantang ini secara pribadi ini bisa diketahui orang lain atau simpan secara pribadi atau bagaimana? Mohon ditanggapi ini. Baik, puasa dan pantang itu harus dipahami dulu bahwa itu adalah satu bentuk dari ibadah atau doa. Kita punya ibadah yang dipraktikkan lebih tepatnya dalam mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara agak menjaga jarak dengan kelekatan duniawi, puasa dan pantang, sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, tapi tenang, dekat dengan Tuhan belum Tuhan mau panggil. Kalau Tuhan mau panggil itu pertanggungjawaban terakhir itu. Jadi istilahnya berdoa juga tujuannya adalah dekat dengan Tuhan. Nah, itu semua hal istilahnya sebenarnya hal privasi. Karena itu jangan heran bahwa di negara-negara sekular seperti di Eropa sana, mereka tidak mau ada orang yang menggunakan atribut-atribut keagamaan di depan umum. Bahkan di beberapa negara pakai salib atau pakai hijab, mereka larang depan di tempat-tempat umum. Karena itu adalah hal-hal pribadi, hal pribadi. Nah, dalam ajaran gereja Katolik sebenarnya mengikuti kata-kata kitab suci, Kristus mengatakan bahwa kalau engkau berdoa, masuklah di dalam kamarmu atau ruang tertutup,
kuncilah pintumu. Atau ketika engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah mukamu sehingga tidak tampak kalau engkau berpuasa. Karena ini sebenarnya hal-hal privasi. Nah, jadi berpuasa dan berdoa itu maksudnya adalah kita mau mendekatkan diri dengan Allah, sehingga kita tidak perlu sebenarnya campur tangan dari orang-orang sekitar. Oh, dorang punya pujian bahwa orang ini sementara berdoa, orang ini sementara berpuasa, sebenarnya tidak menambah kau punya kedekatan dengan Allah. Bahkan kadang akhirnya menimbulkan kesombongan rohani, kesombongan dalam diri. Akhirnya orang bilang kita dekat dengan Tuhan, kita ini orang-orang gereja. Itu akhirnya muncul kesombongan. Tetapi ketika kau diam, orang tidak tahu, tapi Allah bisa melihat hatimu. Itu sebenarnya maksudnya, privasinya di situ. Tetapi oleh gereja kita ini diberikan waktu khusus untuk berpuasa. Maksudnya adalah, mari, orang itu berdoa, biasanya kalau berdoa pribadi, kadang-kadang lalai, kadang-kadang terlewat. Tapi kalau ada orang panggil, menjadi orang berdoa sama-sama, biasanya lebih kuat, mari orang pergi berdoa, mari orang pergi misa. Nah sama, gereja mengkondisikan itu, sehingga kalau doa yang pribadi tadi, mari orang bikin sama-sama sebagai persekutuan, sebagai tubuh Kristus. Oke, itu privasimu adalah kau urusan dengan Allah. Tapi orang saling bantu supaya orang berdoa sama-sama. Jadi mari orang berpuasa sama-sama, supaya jangan kau merasa bahwa kita cuma ada puasa sendiri. Tidak, kau dengan saudara-saudaramu orang Katolik pada masa ini sama-sama puasa dan sama-sama saling mengingatkan bahwa kita sementara puasa. Seperti itu. Jadi istilahnya puasa bukan soal hal umum, itu adalah hal pribadi, hubungan pribadi kita dengan Allah. Tetapi kenapa perlu juga saudara-saudara kita tahu, kita tetap hidup dalam persekutuan, dalam komunio, sehingga mari kita saling membantu supaya hubungan pribadi kita dengan Allah itu bisa dibantu dengan saudara-saudara yang lain. Tapi kalau kita berpuasa, hendaklah seperti tadi, tunjukkan tidak tampak kau sementara puasa, tapi tampak puasamu itu dapat dilihat oleh Allah sendiri. Jadi itu hal privasi, tetapi kalau diketahui bersama, berarti itu tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tetapi mari orang sama-sama saling bantu untuk puasa yang pribadi-pribadi. Itu. Oke, baik, Bung Guntur. Nah, pertanyaan lanjutan lagi ini, bicara tentang puasa dan pantang, dari Bro Guntur sendiri kan pelayanan di sekitaran Perkamil ya? Iya, Perkamil ya, Kecamatan Pal 2. Nah, mungkin bisa jadi, karena tadi kita bicara panjang lebar tentang puasa dan pantang, apakah dari pandangan dari Bung Guntur sendiri bisa melihat sebenarnya implikasi ataupun masih relevankah ini puasa dan pantang di sekitar pelayanan, di wilayah pelayanan itu? Mungkin dari yang tahun kemarin bisa dilihat. Baik, kalau sejauh ini di Perkamil, menurut pandangan sejauh saya memandang adalah banyak orang sudah mengerti sebenarnya alasan berpuasa. Berpuasa bukan lagi hanya soal makan dan minum, tapi soal ada gerakan perubahan pertobatan sebenarnya. Jadi mereka lebih menyadari bahwa apa yang mereka buat ini alasannya apa. Sehingga ketika bukan soal makan, tetapi ketika mereka berbuat sesuatu yang keliru dan salah pada masa Prapaskah ini pun, itu adalah momen untuk mereka berubah. Bahkan kalau ada momen saling bermaaf-maafan di teman-teman kita saudara Muslim, nah momen Prapaskah juga begitu. Momen ini adalah momen pertobatan, sehingga ini kesempatan untuk kita pergi minta maaf kalau kita ada salah pada tamangka, tapi omka, tapi omaka. Dorang tahu, kalau dorang Katolik dorang tahu sekarang masa Prapaskah. Jadi seperti kata kitab suci juga kan, kalau kau masuk dalam gereja mempersembahkan dalam ini ibadah mempersembahkan sesuatu, tapi ada masalah atau ganjalan dengan saudaramu, pulang dulu, selesaikan dengan saudaramu itu, baru kau kembali untuk membawa persembahan. Itu juga hal yang sama. Masa Prapaskah adalah masa untuk pembersihan itu, masa untuk pertobatan itu, sehingga ketika menyambut Paskah memang benar-benar bangkit bersama Kristus. Jadi istilahnya untuk perkembangan sejauh ini di Perkamil adalah seperti itu. Orang mulai mengerti alasan di balik itu. Nah, tapi efeknya dua. Karena mengerti alasan di balik itu, sehingga kadang-kadang tidak tampak kalau tidak berpuasa soal makanan. Mereka mungkin berpuasa soal lain, saya tidak tahu. Tapi jangan lupa bahwa tetap kita mengerti di balik itu,
tapi praktek yang ada harus dipraktekkan, baru yang lain ditambahkan, bukan diganti begitu istilahnya. Sejauh ini yang saya lihat di tempat saya, Paroki Perkamil Pal 2, Kecamatan Pal 2 adalah mereka sudah mulai levelnya adalah bukan hanya mengikuti tradisi, memang ada beberapa yang tetap hanya istilahnya ikut rame saja, maksudnya ikut saja. Apa dorong so bikin itu betul, jadi orang ikut betul. Tapi banyak yang sudah memahami bahwa alasan dibalik itu adalah melepaskan kelekatan dengan barang-barang duniawi dan lebih mendekatkan diri dengan Allah. Oke, baik Bung Guntur. Ini diskusi kita masih hangat, tapi waktu kita sudah habis. Dan untuk para pendengar setia Radio Muntini 106 FM, tetap mendengarkan program acara Telisik. Dan saat ini saya ingin berterima kasih kepada Bung Guntur yang telah hadir, dan juga para penanya dari orang muda yang sangat membantu mewarnai topik kita kali ini. Dan nantikan terus topik-topik selanjutnya bersama kami dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Sampai jumpa.